Ada seorang penjahat yang sangat ditakuti di dunia hitam, sekaligus membuat kepolisian ketar-ketir. Penjahat itu terkenal kejam, dan aksinya sudah sangat meresahkan. Namun ia punya ilmu kebal, hingga tidak mempan ditembak. Penjahat itu juga bisa menghilang. Saat dikejar banyak orang, ia bisa tiba-tiba lenyap begitu saja. Yang paling menakutkan, penjahat itu bisa melumpuhkan banyak orang hingga seperti kehilangan kesadaran. Karena kesaktiannya, dia menjadi sosok legendaris di dunia kejahatan maupun di arsip kepolisian. Tapi akhirnya penjahat itu tertangkap setelah tempat persembunyiannya terungkap dan rahasia kesaktiannya terkuak. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Nama Joko Wellis terkenal di dunia penjahat maupun di arsip kepolisian. Di dunia kriminal, dia sangat disegani para penjahat. Sementara di kalangan polisi, nama Joko Wellis bisa bikin deg-degan. Pasalnya, Joko Wellis bukan hanya terkenal sebagai penjahat kejam, tapi juga diakini punya ilmu kesaktian yang membuatnya sulit tertangkap. Beberapa kali aksi kejahatan Joko Wellis diketahui polisi yang telah mengincarnya. Tapi ia sulit ditangkap. Ketika dikejar hingga dikepung di suatu tempat, Joko Wellis tiba-tiba lenyap begitu saja. Padahal polisi-polisi yang mengepungnya sangat yakin tidak ada jalan keluar yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Tapi seperti sihir, Joko Wellis tiba-tiba hilang dari pandangan mereka, lenyap entah kemana. Dalam peristiwa lain, sepasukan polisi juga pernah mengepung Joko Wellis setelah aksi kejahatan yang ia lakukan. Karena sadar Joko Wellis bisa menghilang, seorang polisi berinisiatif untuk melumpuhkannya, agar tidak bisa melarikan diri. Polisi itu pun menembak kaki Joko Wellis. Namun peluru seperti tidak mampu menembus kaki penjahat itu. Polisi lain akhirnya nekat menembak dada, dan sekali lagi peluru tidak mampu menembusnya. Joko Wellis ternyata tidak hanya mampu menghilang, tapi juga kebal. Setelah beberapa peluru menerjang tubuhnya, Joko Wellis hanya menatap ke arah para polisi yang mengepungnya, lalu berlari ke suatu lorong yang sepi, dan dia menghilang di sana. Polisi-polisi yang mengejarnya kehilangan jejak, dan mereka tahu betul kalau saat itu Joko Wellis sama sekali tidak terluka. Setelah itu, Joko Wellis hilang dari peredaran, dan polisi tidak tahu di mana ia bersembunyi. Jadi, selama waktu-waktu itu, Joko Wellis bisa tiba-tiba muncul, melakukan aneka kejahatan di tempat tertentu, dari pembegalan sampai perampokan, lalu lenyap. Seringkali warga yang berada di lokasi kejahatan berusaha mengejar dan menangkapnya, tapi tidak ada yang berhasil. Terkait hal itu, suatu peristiwa yang sangat aneh bahkan pernah terjadi. Suatu siang, Joko Wellis melakukan aksi perampokan di suatu jalanan yang ramai. Ia meminta tas yang dibawa seseorang yang baru mengambil uang dari bank. Korbannya berteriak, dan Joko Wellis menamparnya dengan keras sampai terjatuh. Tapi teriakan si korban terdengar orang-orang yang sedang ada di sekitar tempat itu. Orang-orang pun segera menyadari ada aksi kejahatan, dan mereka berusaha menangkap si penjahat. Tetapi, ketika sosok penjahat yang merupakan Joko Wellis itu sudah terkurung, tiba-tiba semua orang seperti terpaku di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berteriak. Padahal waktu itu Joko Wellis sudah terkurung rapat, puluhan orang sudah siap menangkapnya, dan tidak ada jalan keluar untuk kabur. Tapi orang-orang yang mengepung tiba-tiba seperti membeku. Dan Joko Wellis lalu melenggang santai meninggalkan mereka. Beberapa menit kemudian, orang-orang yang membeku di sekitar tempat itu mulai mendapat kesadarannya kembali, dan mereka mendapati penjahat tadi sudah lenyap. Karena latar belakang semacam itulah, kepolisian bingung memikirkan bagaimana cara menangkap Joko Wellis. Dikejar, dia mampu menghilang. Ditembak, tubuhnya kebal. Belakangan, pihak kepolisian memutuskan untuk menugaskan 2 polisi, demi bisa menangkap Joko Wellis. Dalam penelusuran yang dilakukan kepolisian, Joko Wellis memiliki sebuah kelompok berisi para penjahat tangguh.
Dua polisi ditugaskan untuk menyamar, demi bisa masuk ke dalam organisasi Joko Welis. Tujuannya untuk mencari titik lemah Joko Welis agar bisa menangkapnya, sekaligus mengungkap rahasia kesaktian penjahat itu dan di mana tempat persembunyiannya. Dua polisi yang ditugaskan itu bernama Edwin dan Panca. Keduanya bisa dibilang tidak mirip polisi, sehingga tugas penyamaran cocok untuk mereka. Edwin berbadan tinggi besar dengan tampang yang mengintimidasi, sementara Panca lebih kurus tapi berwajah keras. Jika tidak memakai seragam polisi, banyak orang tidak tahu kalau mereka sebenarnya polisi. Edwin dan Panca pun memulai tugas penyamaran mereka. Keduanya mendekati orang-orang yang mereka tahu sebagai bagian dari kelompok Joko Welis, dengan harapan bisa masuk ke lingkaran dalam penjahat berbahaya tersebut. Meski butuh waktu lama, usaha Edwin dan Panca akhirnya berhasil. Mereka mengenal salah satu orang kepercayaan Joko Welis, bernama Zabin, dan belakangan Zabin mengajak mereka untuk menemui Joko Welis. Zabin sepertinya tidak menyadari kalau Edwin dan Panca adalah polisi, dan tidak tahu kalau dua polisi itu telah dipasangi transmitter yang sinyalnya dapat ditangkap dari kantor kepolisian. Bersama satu orang lain bernama Coki, Zabin membawa Edwin dan Panca ke sebuah hutan. Zabin mengatakan bahwa Joko Welis membangun markas rahasia di tengah hutan, hingga sulit dideteksi kepolisian. Edwin dan Panca pun mengikuti Zabin dan Coki memasuki hutan itu, sambil diam-diam berharap aksi penyamaran mereka tidak terungkap. Edwin dan Panca juga tahu bahwa transmitter yang tersembunyi di balik baju mereka telah mengirim sinyal ke markas kepolisian, dan sepasukan polisi pasti sudah turun untuk melacak dan mengikuti sinyal transmitter itu. Seiring langkah memasuki hutan, Edwin dan Panca mendapati rerimbunan pohon semakin lebat. Tetapi Zabin dan Coki terus melangkah percaya diri, sampai kemudian mereka mendapati beberapa rumah di balik rerimbunan pohon. Rumah-rumah itu dibangun menggunakan papan, tapi tampak nyaman ditinggali. Orang bisa tinggal di rumah-rumah itu sampai lama, dan tidak ada siapapun yang bisa menemukan. Edwin dan Panca pun akhirnya memahami kenapa selama ini Joko Welis sulit ditemukan. Ia dan anak buahnya memiliki tempat persembunyian yang memang sangat rahasia. Coki dan Zabin mengajak Edwin dan Panca memasuki salah satu rumah di sana, dan akhirnya dua polisi yang menyamar itu bisa berhadapan langsung dengan Joko Welis, penjahat sakti yang legendaris. Joko Welis tampak sedang duduk santai dengan seseorang. Coki dan Zabin memperkenalkan Edwin dan Panca pada Joko Welis. Penjahat sakti itu menatap Edwin dan Panca selama beberapa saat, lalu entah bagaimana dia bisa tahu kalau Edwin dan Panca adalah dua polisi yang menyamar. Tiba-tiba Joko Welis berkata pada Coki dan Zabin, "Mereka polisi." Coki dan Zabin terkejut, tapi segera paham isyarat itu. Jadi mereka lalu menyeret Edwin dan Panca keluar dari rumah itu untuk dilenyapkan, agar tidak ada saksi mata yang tahu tempat persembunyian Joko Welis. Edwin dan Panca berusaha melawan, tapi Coki dan Zabin dapat melumpuhkan mereka. Edwin dan Panca pun bersiap menerima nasib buruk. Namun, ketika akhirnya mereka sampai di depan rumah, tiba-tiba terdengar letusan senjata, dan Coki serta Zabin ambruk dengan kaki tertembus peluru. Setelah itu, sepasukan polisi bermunculan dari rerimbunan pohon, lalu segera merangsek ke arah rumah persembunyian Joko Welis. Beberapa saat kemudian, Joko Welis dan anak buahnya di dalam rumah telah diseret keluar, dengan kedua tangan terborgol. Edwin dan Panca agak heran, karena semula mereka mengira Joko Welis akan sulit ditangkap. Mereka sempat berpikir kalau penjahat itu akan lari, atau menghilang, atau melawan. Tapi rupanya Joko Welis tidak menggunakan kekuatan maupun kesaktiannya. Penjahat itu pun digiring bersama para anak buahnya. Belakangan, terungkap kalau Joko Welis memang tidak bisa menggunakan kesaktiannya ketika ditangkap di tempat persembunyiannya, karena ia tidak mengenakan kalung sakti yang biasa ia pakai. Setiap berada di rumahnya di tengah hutan, Joko Welis sengaja melepas kalungnya, karena merasa aman sehingga tidak perlu mengenakannya. Akibatnya,
Ketika sepasukan polisi datang menangkapnya, Joko Welis tidak mampu melawan. Kepolisian lalu menggeledah rumah Joko Welis di hutan itu, dan menemukan sebuah kalung aneh yang terbuat dari untaian tali jagung berbandul bungkusan kain. Ketika bungkusan itu dibuka, di dalamnya terdapat tulisan-tulisan rajah aneh di lembaran kertas yang penuh bercak noda. Joko Welis tidak pernah mau menjelaskan apa dan dari mana ia mendapatkan kalung aneh itu. Ia hanya mengatakan bahwa kesaktiannya berasal dari kalung tersebut. Namun, setiap kali mengenakannya, kalung itu akan mengambil jiwanya sedikit demi sedikit, hingga kelak Joko Welis akan kehilangan jiwanya seluruhnya. Karena itulah, Joko Welis hanya mengenakan kalung itu saat akan beraksi, dan sengaja melepasnya saat berada di rumahnya sendiri. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.